Jauh sebelum bangsa Eropa mengenal dunia timur, Nusantara telah hidup dalam kemakmuran. Tanahnya subur, lautnya luas, dan hutannya menyimpan kekayaan yang tak ternilai. Di pulau-pulau seperti Maluku, tumbuh tanaman langka, cengkeh, pala, dan berbagai rempah lain yang tidak bisa ditemukan di tempat lain di dunia. Bagi masyarakat Nusantara, rempah bukan sekedar bumbu. Ia adalah obat, pengawet makanan, simbol kekayaan, dan bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi dunia luar, rempah adalah harta paling berharga di muka bumi. Sejak ribuan tahun lalu, rempah dari Nusantara telah mengalir ke barat, dibawa oleh pedagang India, diteruskan oleh saudagar Arab, lalu sampai ke kota-kota besar seperti Roma dan Venezia. Selama berabad-abad, bangsa Arab menguasai jalur perdagangan ini. Mereka menjadi perantara yang membuat harga rempah melambung tinggi di Eropa. Di sana, rempah bukan hanya kebutuhan, ia adalah simbol status. Hanya bangsawan yang mampu membelinya. Namun ada satu masalah besar. Bangsa Eropa tidak tahu dari mana asal rempah itu sebenarnya. Tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Ottoman. Jalur perdagangan utama antara Asia dan Eropa terputus. Harga rempah melonjak tajam. Eropa panik. Mereka tidak lagi ingin bergantung pada perantara. Mereka ingin menemukan sumbernya langsung. Dan dari sinilah lahir era yang disebut zaman penjelajahan dunia. Nama-nama besar mulai berlayar. Vasco da Gama, Christopher Columbus, Ferdinand Magellan. Namun tujuan mereka satu, mencari sumber rempah di timur. Tahun 1498, Vasco da Gama berhasil mencapai India. Namun itu belum cukup. Karena rempah terbaik bukan dari India, melainkan dari sebuah wilayah yang disebut Spice Islands, Kepulauan Rempah, Nusantara. Kabar tentang kekayaan ini menyebar cepat di Eropa. Tulisan para penjelajah dan pedagang membuat Nusantara terdengar seperti surga. Dan sejak saat itu, tujuan mereka bukan lagi sekadar berdagang, tapi menguasai. Tahun 1511, sebuah armada besar di bawah komando Afonso di Albuquerque tiba dan menaklukkan Malaka. Peristiwa ini mengguncang tatanan politik dan ekonomi di kawasan, karena Malaka saat itu bukan sekedar kota, melainkan gerbang utama seluruh jaringan perdagangan di Asia Tenggara yang menghubungkan barat dan timur. Tidak puas hanya menguasai titik transit, dari sana ambisi mereka membubung untuk menguasai hulu. Portugis pun bergerak ke arah timur menuju Kepulauan Maluku, sang jantung dunia, demi memburu cengkeh dan pala langsung ke sumbernya. Awalnya, mereka datang dengan senyum diplomatik, mengetuk pintu sebagai sekedar pedagang. Mereka membawa barang-barang tukar dan berpura-pura menghormati kedaulatan penguasa setempat demi mendapatkan akses masuk. Namun melihat kenyataan dan potensi keuntungan yang melimpah di lapangan, niat murni perdagangan segera sirna. Rempah Nusantara dianggap terlalu berharga untuk sekedar dibeli dan ditukar secara adil. Keserakahan dan impian monopoli mulai mendominasi pikiran mereka. Taktik pun berubah. Di berbagai titik strategis, mereka mulai membangun benteng-benteng pertahanan yang kokoh, berdalih untuk perlindungan dari musuh, padahal untuk menancapkan kuku kekuasaan permanen. Mereka pun piawai bersandiwara dalam diplomasi politik, menggunakan licik untuk membuat perjanjian sepihak dan memaksa yang sangat merugikan bagi kerajaan-kerajaan lokal. Taktik paling kotor pun dijalankan, pecah belah dan kuasai, divide et impera. Mereka dengan cerdik mengadu domba penguasa-penguasa yang sudah lama bersaing di wilayah tersebut, seperti perseteruan abadi antara Kesultanan Ternate dan Tidore. Portugis berdiri di tengah,
berpura-pura menjadi sekutu bagi salah satu pihak hanya untuk memastikan keduanya sama-sama lemah dan berantakan. Dan perlahan, namun sangat pasti, skema perdagangan yang awalnya tampak damai berubah drastis menjadi penguasaan fisik, penindasan, dan penjajahan mutlak. Portugis hanyalah pembuka jalan bagi gelombang besar yang menyusul. Tak lama kemudian, bayangan layar kapal Spanyol muncul di cakrawala, diikuti oleh armada Inggris yang haus akan kekayaan baru. Samudra Hindia hingga Pasifik pun mendadak menjadi papan catur bagi ambisi-ambisi besar dari belahan bumi lain. Dan akhirnya, Belanda datang dengan tekad yang jauh lebih keras. Persaingan yang awalnya hanya soal perniagaan antar kota berubah menjadi konflik global yang membara. Perairan Nusantara menjadi medan tempur bagi negara-negara jauh yang berebut hak untuk mendikte perdagangan di tanah yang bahkan belum pernah mereka lihat sebelumnya. Peta dunia digambar ulang melalui diplomasi di atas kertas. Perjanjian seperti Zaragoza 1529 dibuat sebagai upaya untuk membagi bumi menjadi dua pengaruh utama di antara para raksasa masa itu. Namun, meski garis imajiner ditarik membelah dunia, magnet yang menarik mereka tetaplah sama, rempah Nusantara. Emas hijau yang harganya saat itu jauh melampaui emas murni maupun permata manapun. Belanda tak ingin sekadar bersaing, mereka ingin menguasai total. Maka didirikanlah organisasi dagang raksasa, VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, pada 1602. Namun jangan terkecoh oleh label perusahaan. VOC adalah sebuah monster birokrasi yang belum pernah ada tandingannya dalam sejarah. Ia adalah negara di dalam negara. VOC memiliki tentara bayaran yang terlatih dan kejam. Ia memiliki hak untuk menyusun hukumnya sendiri di tanah jajahan, mencetak mata uang, bahkan menyatakan perang dan damai tanpa perlu izin dari pemerintah Belanda di Eropa. Di bawah kendali VOC, ambisi perdagangan berubah menjadi tirani yang sistematis. Dan di tangan VOC, monopoli rempah dilakukan secara brutal tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Rakyat di Kepulauan Rempah dipaksa menanam komoditas tertentu dalam jumlah yang ditentukan secara sepihak, sementara harga dikendalikan sepenuhnya oleh para gubernur jenderal di Batavia demi pundi-pundi di Amsterdam. Kebebasan berdagang yang sudah ada selama berabad-abad dipangkas habis. Siapapun yang berani melawan atau sekadar mencoba menjual hasil buminya kepada pihak lain akan dihancurkan tanpa ampun. Kebun-kebun rakyat di bumi hanguskan melalui pelayaran hongi, dan penduduk yang membongkang seringkali menghadapi akhir yang tragis. Nusantara yang dulunya merupakan pusat pelayaran dunia yang terbuka, perlahan namun pasti terbelenggu dalam jeruji monopoli yang mematikan. Inilah inti dari seluruh drama besar dalam sejarah kita. Sebuah narasi yang seringkali keliru dipahami, namun perlu ditegaskan kembali. Nusantara dijajah bukan karena ia lemah, bukan pula karena rakyatnya tidak mampu mengangkat senjata atau kehilangan nyali untuk bertarung. Kita melawan di setiap jengkal tanah, di setiap teluk, dan di atas setiap dek kapal. Namun realitasnya jauh lebih pahit. Nusantara terlalu berharga untuk dibiarkan merdeka. Ia adalah magnet dari timur yang menarik setiap predator samudra untuk datang dan mencoba menguasainya. Ada 3 alasan fundamental mengapa dunia begitu terobsesi dengan tanah ini. Pertama, nilai ekonomi yang melampaui akal sehat. Pada masa itu, rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada bukan sekedar bumbu dapur. Di Eropa, komoditas ini dianggap sebagai emas hijau yang nilainya seringkali setara, bahkan lebih mahal dari emas murni. Ia adalah pengawet makanan, bahan obat-obatan, hingga simbol status sosial tertinggi. Siapapun yang berhasil memonopoli Nusantara, secara otomatis ia memegang kendali atas bank sentral dunia di era tersebut. Kekayaan yang dihasilkan dari satu kapal penuh rempah bisa membiayai sebuah kerajaan selama bertahun-tahun. Kedua, titik koordinat paling strategis di planet bumi.
Nusantara bukanlah sekedar gugusan pulau yang terisolasi. Kita adalah persimpangan peradaban. Terletak di antara dua samudra dan dua benua, wilayah ini merupakan urat nadi perdagangan internasional. Selat Malaka adalah gerbang wajib bagi siapapun yang ingin menghubungkan barat dan timur. Menguasai Nusantara berarti memegang kunci gerbang perdagangan global. Siapapun yang menguasai arus ini, ia memiliki kekuatan untuk mendikte siapa yang boleh lewat dan siapa yang harus tunduk. Dan yang ketiga, ambisi dominasi tanpa batas bangsa Eropa. Bagi bangsa Eropa, ekspedisi ke timur bukan sekedar perjalanan bisnis biasa. Ini adalah pertaruhan harga diri, agama, dan kekuasaan global. Gold, glory, gospel. Nusantara menjadi medan catur bagi persaingan sengit antara Portugis, Spanyol, Inggris hingga Belanda. Mereka tidak hanya ingin berdagang, mereka ingin membangun imperium di mana matahari tidak pernah terbenam. Dan Nusantara adalah pilar utama, kunci emas untuk mewujudkan ambisi dominasi dunia tersebut. Jadi pahamilah sejarah kita dengan kepala tegak. Kita menjadi target karena kita memiliki segalanya. Kita adalah pusat orbit yang diperebutkan oleh kekuatan-kekuatan besar dunia. Kedatangan bangsa Eropa bukan sekadar membawa perniagaan. Ia membawa badai, penjajahan, monopoli, penderitaan tanpa tepi. Kerajaan-kerajaan agung yang dulu bertahta kini dipermainkan. Persatuan dirobek, konflik diciptakan dari ruang-ruang gelap diplomasi. Semua hanya demi satu obsesi, menguasai rempah. Hari ini mungkin kita hanya melihat cengkeh dan pala sebagai bumbu dapur yang remeh. Namun, ingatlah, dulu ia adalah alasan dunia bertekuk lutut di hadapan Nusantara. Ia adalah alasan ribuan kapal rela bertaruh nyawa menembus batas samudra. Ia adalah alasan darah tumpah dan alasan mengapa negeri ini dibelenggu selama berabad-abad. Jika kau bertanya, kenapa Nusantara dijajah? Jawabannya sederhana, karena kita adalah negeri yang terlalu kaya untuk diabaikan. Kini, pertanyaan itu bukan lagi milik masa lalu. Pertanyaan itu untuk kita hari ini. Akankah kita tegak berdiri sebagai tuan di tanah sendiri, atau kembali membiarkan permata Katulistiwa ini jatuh ke tangan yang lain? Jiwa